Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik semua bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai COSO. Tapi sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Cindy Tia Putri sebagai moderator, Dinda Rauda Herdian Hasibuan sebagai pemateri pertama, Ananda Nurul Cita Nasution sebagai pemateri kedua, Puja Aulia sebagai pemateri ketiga, Agnes Teresia sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Sri Murningsi sebagai pemateri kelima. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke materi kita. Teman-teman tahu nggak sih apa itu COSO? Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa itu COSO, yuk lihat terus video kami. Di sini, Commit of Aspiring Organization of the Third Way Commission atau yang disingkat dengan COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO ini membentuk framework COSO Internal Control yang memfokuskan pada pengelolaan keuangan. Seiring waktu berlangsung, terjadi perkembangan dan COSO membentuk framework COSO Enterprise Risk Management yang mulai meluaskan fokus pada pengelolaan risiko. Menurut Commit of Aspiring Organization COSO dalam Chris Miyaji 2015 menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang diterapkan oleh Dewan Direktur Manajemen dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian berikut ini dapat dicapai, antara lain yaitu 1. Efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua daya andal dan laporan keuangan, dan yang ketiga kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, itu secara singkat dari saya mengenai COSO. Untuk lebih lanjutnya mengenai COSO, fungsi, kelebihan, dan lain-lainnya akan disampaikan oleh para pemateri kita. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, saya Dinda Rauda Herdian Hasibuan sebagai pemateri 1. Saya akan melanjutkan materi tentang COSO. Fungsi COSO adalah memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif tentang manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal dan penjagaan kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan tata pemerintahan dan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi. Pada tahun 1992, COSO mempublikasikan sebuah kerangka kerja pengendalian intern yang akhirnya banyak menjadi acuan bagi para dewan direksi, eksekutif, regulator, penyusun standar, organisasi profesi untuk mengukur efektivitas pengendalian item. Kerangka kerja pengendalian intern COSO 1992 memberikan definisi umum tentang pengendalian intern dan memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memperbaiki sistem pengendalian intern. Kerangka tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian 3 tujuan, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua, keandalan pelaporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual pengendalian internal atau COSO. Kerangka konseptual pengendalian internal atau COSO sekarang telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. The Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commissions didirikan pada tahun 1985 yang merupakan aliansi dari 5 organisasi profesi diantaranya, yaitu yang pertama, Financial Executives International atau FEI yang terdiri dari The American Accounting Association atau AAA, The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, The Institute of Internal Auditors atau IIA, The Institute of Management Accountants atau IMA, atau formerly the National Association of Accountants. Misi utama dari COSO adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebagai pemateri 3. Kelebihan COSO. Kelebihan COSO yang pertama, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. 2. Dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. 3. Dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan sebagai pemateri 4. Kekurangan COSO ialah pengendalian internet dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjaminkan kelangsungan hidup. Pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas tercapainya tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kekurangan dari itu terhadap presentasi mereka. Tapi, pengendalian item tidak dapat mengubah manajer inderher buruk menjadi baik, dan pergeseran kebijakan atau program pemerintahan, tindakan persaing, atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol internal tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahanan hidup. Ada 5 komponen pengendalian inter atau COSO yang telah dipakai sejak tahun 1992. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua penilaian risiko atau dengan risk assessment. Yang ketiga kegiatan pengendalian atau control activities. Yang keempat ialah informasi dan komunikasi atau information dan communication. Yang kelima kegiatan pemantauan atau monitoring activity. Evaluasi pengendalian internal berdasarkan COSO pada siklus produksi untuk meningkatkan efisiensi pada Golongan Suraja di Surabaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari proses operasional siklus pada produksi PT Golongan di Suraja melalui proses evaluasi pengendalian internal berdasarkan pada prinsip-prinsip COSO. Seperti yang kita ketahui, COSO merupakan salah satu standar internasional terhadap pengendalian internal, sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, salah satu perusahaan di Indonesia akan memberikan suatu bukti adaptasi COSO terhadap perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objektif yang merupakan perusahaan manufaktur spring bed. Perusahaan dari penelitian ini bersifat applied research di mana terdapat permasalahan di dalam perusahaan terkait proses operasional perusahaan yang kurang efisien. Sumber data yang digunakan adalah karyawan yang berhubungan dengan siklus pada produksi PT Golongan Suraja. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip COSO pada siklus produksi pada PT Golongan Suraja ini masih dapat kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan terjadi efisiensi pada siklus produksi. Sehingga akhir penelitian ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sekian dari penyampaian studi kasus saya. Nah, terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan materinya mengenai COSO. Nah, dari apa yang telah disampaikan pemateri kita, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa definisi pengendalian inter COSO yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lainnya dari sebuah entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori. Laporan ini menekankan bahwa sistem pengendalian internal merupakan alat atau perangkat dari manajemen dan bukan pengganti dari manajemen itu. Jadi, manajemen dan sistem pengendalian seharusnya dibentuk di dalam kegiatan operasi COSO, menekankan pengendalian internal dari suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan atau ongoing business activities untuk tujuan pelaporan manajemen kepada publik. Sekian
penyampaian kami atau presentasi kami mengenai COSO. Bagi teman-teman, apabila ada perkataan kami yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sampai di sini, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.